Kembalinya Dewa Perang bab 1321-1340. Novel Tun, bab 1320. Platform penyegelan raja tertinggi dijaga oleh ratusan penjaga. Ini adalah simbol Erudia. Itu adalah kemuliaan tertinggi. Platform penyegelan raja, yang belum pernah dibuka di abad ini, akhirnya dibuka. Lagi pula, tidak sedikit raja sejati dalam sejarah Erudia. Terutama kata Side by Side King. Hari ini, platform Erudia Feng Wang dibuka. Kanonisasi satu kata berdampingan raja. Petik 2. Tolong simpan barang-barang. Segera, 3 token dibawa ke atas platform kurungan raja. Tokennya sederhana. 1 cincin. 1 topeng. Sebuah pedang panjang. Cincin itu disebut cincin Yanlong, dan kepala naga terlihat jelas di cincin emas. Topeng itu disebut topeng Yanlong, dan topeng emas itu berbentuk naga. Pedang panjang itu disebut pedang Yanlong, dan ada bayangan naga di pedang itu. Ketiga token ini telah disimpan di perbendaharaan selama ratusan tahun. Hanya keberadaan raja yang layak untuk itu. Token yang telah berada di debu selama ratusan tahun akhirnya lahir. 3 token adalah simbol raja berdampingan. Melihat token itu seperti melihat raja berdampingan. Token dapat memobilisasi ribuan pasukan. Bahkan pedang Yanlong dapat dipotong terlebih dahulu dan kemudian dimainkan. Ini adalah raja kata berdampingan. Ketika 3 token keluar, penonton terdiam sampai jarum jatuh. Semua orang menatap 3 token dengan ganas. Rai hanya merasakan mulut kering dan sesak napas. Siapa yang tidak ingin menjadi raja? Dia memiliki tujuan baru secara instan. Harus menjadi keberadaan yang sangat dinanti. Selama sisa hidup Anda harus dinobatkan sebagai raja. Upacara disiarkan langsung, dan kamera menyapu 3 token satu persatu. Orang-orang Erudia menjadi gila. Dia menyimpan 3 token dalam pikirannya. Ini adalah simbol Erudia. Itu milik kemuliaan semua orang. Zoe menunjuk ke layar dan mengajar dengan contoh, ketika Forlevia tumbuh dewasa, dia akan menjadi orang yang berguna bagi Erudia. Segera, kamera bergeser, dan setiap tamu upacara jatuh di platform tontonan. Kamera melintas di wajah mereka. Zoe dan Forlevia mencari Levi Garrison. Sangat disayangkan bahwa kamera telah melewati semua orang dari awal hingga akhir, tetapi hanya Levi Garrison yang tidak dapat dilihat. Zoe dengan hati-hati menegaskan bahwa memang tidak ada hal seperti itu. Dia memiliki wajah jelek, dan suasana hatinya sedang turun. Mungkinkah Levi Garrison bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengamati upacara sekarang? Orang-orang yang telah mencapai kejayaan seperti itu bahkan tidak bisa menyaksikan momen seperti ini. Benar-benar malu. Aku khawatir Levi Garrison tidak jauh dari Conferring King Terrace saat ini, lihat saja diam-diam. Memikirkan sosok yang kesepian dan kehilangan ekspresi, Zoe merasa tertekan. Tidak ada ayah. Wajah kecil Forlevia juga tersenyum. Rumah hitam. Haha, kita sudah melihatnya, dan sudah diputar ulang sekali, tapi tidak ada Levi yang datang untuk menonton upacara. Haha, kalian semua ditipu oleh Levi Garrison. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk pergi ke upacara itu? Petik 2. Bukankah aku mengatakan itu? Guanli adalah senjata paling penting di negara ini, Levi Garrison adalah upacara merajut cacat. Semuanya tertawa. Ya, mungkin anak itu yang membodohi mereka. Sangat disayangkan bahwa dia tidak berharap untuk memiliki siaran langsung. Setiap tamu di upacara itu ada di kamera. Meredith mencibir. Anak ini benar-benar tidak bermoral untuk menarik perhatian orang lain. Saya bisa memikirkan alasan seperti menonton upacara. Petik 2. Robert sangat kecewa dengan Levi Garrison. Jika dia benar-benar muncul di platform tontonan, itu tidak hanya akan membuat kami malu, tetapi juga Erudia. Lupakan saja, jangan bicarakan dia, segera raja muncul berdampingan. Ayo kita lihat. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada layar lagi. Segera, orang yang berdiri berdampingan dengan raja muncul. Bab 1321. Mata seluruh dunia terfokus pada momen ini. Semua orang ingin tahu siapa kata Side by Side King itu. Terutama musuh Rai dan Erudia yang ingin tahu lebih banyak. Di mana tempat suci ini? Seberapa besar ancaman dan bahaya yang akan ditimbulkannya bagi mereka? Jadi untuk ini, mereka harus tahu apa kata suci berdampingan raja. Detik berikutnya adalah saat bagi raja untuk naik ke panggung berdampingan. Petik 2. Mesias berteriak, dan jubah raja diundang. Unicorn di jubah itu seperti manusia hidup dan kuat seperti gunung. Melihat jubah itu seperti melihat kata berdampingan raja. Tolong satu kata berdampingan raja. Detik berikutnya, terkepung, sesosok tinggi muncul di Conferring King Terrace. Sosok itu setinggi gunung, dan momentumnya lurus ke langit. Panggilan. Dia baru saja melangkah maju, dan napas agung memenuhi penonton. Itu menekan napas semua orang, hampir tidak bisa bernapas. Yang kuat. Sangat kuat. Rai, para master ini bisa merasakannya. Keberadaan di panggung raja benar-benar tak terkalahkan. Bahkan Rai memiliki sedikit ketakutan di hatinya. Begitu dia melihat kata berdampingan, dia tidak tahu tantangan apapun.
Orang ini memberinya perasaan yang sama dengan yang terkuat di klan Gerbang Liang Utara. Hanya memancarkan sedikit momentum, itu menindasnya dengan sedikit keberanian. Tetapi ketika semua orang ingin melihat siapa dia, topeng Yanlong menutupinya. Kecepatannya terlalu cepat. Hampir saat dia muncul, dia meraih topeng Yanlong dan memakainya. Tidak ada yang menangkap tembakan ini. Apalagi dengan mata telanjang. Baru saja akan melihat wajahnya, aku merindukannya dalam sekejap. Oke. Lebih dari itu. Orang-orang yang menatap layar tidak bisa melihat dengan jelas, Levi Garrison sudah memakai topengnya. Itu terlalu cepat, kan? Kami bahkan tidak melihat dengan jelas. Apa asal-usul kata berdampingan ini? Petik 2. Meredith bertanya sambil memegang kacamata baca. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kita hanya bisa mencari lensanya. Semua orang menyematkan semuanya pada bidikan close-up. Lihat apakah ada snapshot. Tidak mungkin mengandalkan mata telanjang dan siaran langsung. Hampton Utara ada di sini. Setelah Forlevia melihat sosok tinggi itu muncul, Forlevia langsung berteriak, "Ayah, ini Daddy." Ayah telah muncul. Melihat kegembiraan Forlevia, Zoe dan Emma saling memandang tanpa daya. Lihat, inilah konsekuensinya. Levi Garrison berkata dengan santai, Forlevia benar-benar percaya. Hai. Zoe menghela nafas. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka akan sangat terkesan dengan kata-kata dan perbuatan orang dewasa. Akan menganggap ini sebagai nyata untuk dilihat. Forlevia, itu bukan ayah, mari kita terus menonton. Kata Zoe. Oh baiklah. Forlevia berhenti berbicara, duduk di bangku kecil, menatap layar. Pada saat ini, Levi Garrison juga meletakkan cincin Yanlong di jarinya. Mesias mengenakan jubah kerajaan untuknya. Dia memegang pedang Yanlong. Tertawa. Seseorang mengeluarkan pedang Yanlong, dan pedang emas itu bersinar menyilaukan. Cahaya keemasan itu begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. Pedang Levi menunjuk ke langit. Gelombang tak terkalahkan di dunia, sangat banyak hadir. Ini adalah waktunya. Era ini disebut Raja Satu Kata Berdampingan, juga disebut Levi Garrison. Upacara agung kanonisasi satu kata berdampingan Raja akan segera berakhir. Mulai sekarang, Erudia akan dikanonisasi berdampingan dengan Raja. Siapa yang keberatan? Mesias bertanya ke arah bawah. Semua orang terdiam. Rai tidak berdaya. Dia tidak sebaik. Dia hanya bisa diam dan tidak berbicara. Saya punya keberatan. Tiba-tiba sebuah suara bergema di antara penonton. Bab 1322. Ini adalah siaran langsung untuk seluruh dunia. Hampir semua orang bisa melihatnya. Suara ini berdering. Adegan itu sunyi. Ada keheningan yang mati. Semua orang tercengang. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di depan layar juga terdiam. Tidak ada yang mengharapkan adegan seperti itu terjadi. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, ada orang yang tidak puas dengan upacara pengangkatan raja yang pertama. Ini adalah Raja Kata Berdampingan. Meskipun dia mengenakan topeng ketika dia muncul, momentumnya menekan semua orang dalam sekejap. Bahkan Rai yakin. Rai mungkin menebak bahwa kata side by side king berasal dari orang yang berkuasa. Misalnya, 4 katup gerbang. Hanya kekuatan tersembunyi seperti itu yang dapat menumbuhkan pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan. Jadi dia tidak tahan lagi. Hanya dia yang paling tahu betapa menakutkannya pembangkit tenaga listrik dari kekuatan seperti Forget Valves. Bahkan dia mengambilnya. Tetapi beberapa orang menolak untuk mengakui kekalahan. Ini sama dengan melanggar makna Mesias. Semua orang di lapangan mencari sumber suara. Bahkan Levi Garrison pun sangat penasaran. Siapa yang tidak yakin dengan dirinya sendiri? Hal pertama yang dia pikirkan adalah Rai. Tapi Rai terdiam. Siapa yang tidak yakin? Teriak Mesias. Aku tidak yakin. Satu orang berdiri. Wanita. Ternyata seorang wanita. Tidak ada yang memikirkan ini. Tapi wanita ini, berapa banyak orang yang hadir berani memprovokasi. Karena dia adalah salah satu dari 3 kelompok tentara utama di Erudia, pemimpin tentara tembok besar yang setenar Brigade Besi Erudia dan tentara Shuro. Dia tidak terkenal secara internasional, tetapi dia memiliki reputasi yang sengit di Erudia. Juga satu-satunya dewa perang wanita. Tapi keunggulannya disembunyikan oleh Levi Garrison dan Rai. Biarkan dia tidak punya ruang untuk bermain. Jadi hanya sedikit orang yang mengetahuinya sekarang. Tapi siapapun yang mengenalnya berani mengabaikannya. Termasuk Rai. Tentara tembok besar terkenal dengan besi dan darahnya. Dan sebagai pemimpin, Dewi Perang bahkan lebih mendominasi dan berdarah besi, Shuro wanita yang terkenal. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memimpin tim berdarah besi seperti itu? Medan perang selalu didominasi oleh laki-laki, dan itu adalah romansa seorang pria untuk menyerang dengan pistol di atas kuda. Anda hampir tidak bisa melihat wanita. Tetapi seorang wanita dapat memenangkan tentara dan menekan kuartet, yang menunjukkan betapa menakutkannya wanita ini. Namanya Terry. Arti nama itu tidak bisa lebih sederhana. Keluarga berharap dia lebih kuat dari pria.
Yang paling penting adalah bahwa Terry seusia dengan Levi Garrison, yang bahkan lebih menakutkan. Seorang wanita yang begitu muda bisa menjadi dewa di medan perang. Mengerikan. Ketika semua orang melihat Terry muncul, mereka semua tersentak. Itu hanya wanita besi di medan perang. Berani berdiri saat ini. Ketika Rai melihatnya, wajahnya menjadi sedikit aneh, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Terry tinggi dan tinggi, dengan total 175. Wajahnya sangat dingin. Tubuh mengeluarkan napas seperti gunung es, membuat orang takut untuk mendekati setengah langkah. Levi Garrison sebenarnya tidak akrab dengan Terry. Sebagian besar terdengar. Hanya bertemu sekali. Jadi dia penasaran kenapa Terry menolak meyakinkan dirinya sendiri. Mesia bertanya dengan tajam, mengapa kamu menolak untuk menerima Terry? Terry berkata dengan dingin, alasannya adalah sebagai berikut. Pertama, Raja Kata yang berdampingan pastilah pria dengan pencapaian besar, tetapi saya belum pernah mendengar pencapaiannya di depan saya. Kedua, Raja harus menunjukkan kemampuan sejati untuk membuat kita menyerah. Ketiga, aku selalu berpikir bahwa hanya ada satu orang di Erudia yang paling dekat dengan Raja, yaitu Levi Garrison. Terry punya 3 alasan. Penonton tercengang. Rai menjadi gila. Levi Garrison tampak luar biasa. Bab 1323. Terry yang hanya memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, merasa dirinya lah yang paling berharap untuk dinobatkan sebagai Raja. Dia juga disebut sebagai alasannya. Kenapa ini? Levi Garrison tidak mengerti. Rai tidak mengerti. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa dia tidak layak menjadi raja. Bisa dibilang dia tidak sehebat Levi Garrison. Dia mengalahkan Levi Garrison dan kemudian menekan kuil surga. Tetapi bahkan Terry merasa bahwa Levi Garrison adalah yang paling dekat untuk menjadi Raja Kata berdampingan. Bukankah itu hanya berpikir bahwa Levi Garrison lebih baik darinya? Dia tidak puas. Ribuan ketidakpuasan. Pertempuran dengan Levi Garrison sangat penting. Anda harus membuktikan bahwa Anda lebih baik dari Levi Garrison. Terry, apa kamu salah? Denganku, apakah kamu berani mengatakan bahwa Levi Garrison adalah yang paling dekat dengan Raja? Dia adalah lelakiku yang kalah. Aku bahkan mengalahkan pasukan Levi, yang lebih kuat dari Istana Raja Darah. Saya bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan, dan saya bisa melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan dengan lebih baik. Apakah kamu berani mengatakan bahwa dia yang paling dekat? Di mana Anda menempatkan saya? Petik 2. Rai, yang tidak bisa mentolerir pasir di matanya, menanyai Terry di tempat. Ho, apa kamu tidak tahu cara menang? Anda memiliki keuntungan. Bagaimanapun, di mataku, dia lebih baik darimu. Tidak, di hati banyak orang, dia masih lebih baik darimu. Anda adalah jenderal yang paling galak, dia adalah panglima tertinggi. Inilah perbedaannya. Kata Terry dingin. Ketika saya mengatakannya, mata saya bersinar dengan percaya diri. Dia memiliki kekaguman misterius untuk Levi Garrison. Bahkan Levi Garrison sendiri tidak merasakannya. Anda, Rai hampir meledak. Tapi tidak ada bukti hukum. Aku akan membicarakanmu nanti. Ini bukan waktunya untuk berdebat denganmu, ibu mertua. Terry memelototi Rai. Mata lapangan terfokus pada Terry dan Levi Garrison. Namun, 3 alasan Terry sebagian besar didukung. Terutama untuk 2 alasan pertama, semua orang bahkan lebih mendukung. Raja yang bergelar harus memiliki jasa dan kekuatan di tangan. Kalau tidak, mengapa membujuk publik? Ini adalah karakter yang tiba-tiba muncul, dan dia dinobatkan sebagai Raja Kata berdampingan. Semua orang penasaran, atau tidak puas. Bahkan, Mesias bisa langsung mengumumkan identitas Raja berdampingan. Tapi mereka punya pertimbangan sendiri. Akibatnya, biarkan Levi Garrison terus membersihkan musuh secara rahasia. Kedua, dapat mengganggu dan menghalangi musuh. Lagi pula, ada yang tahu siapa kata Side by Side King itu. Apa latar belakangnya? Seberapa kuat itu? Prestasi seperti apa yang telah Anda buat? Seberapa besar ancamannya? Semuanya tidak diketahui. Yang tidak diketahui adalah yang paling ditakuti. Jika Anda tidak mengerti, semua orang tidak akan berani melakukannya dengan enteng. Semua orang akan menyelidiki siapa itu, yang akan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya keuangan. Pada saat yang sama, itu akan menjadi semakin menakutkan. Ini adalah rahasia Mesias untuk persembunyian Levi Garrison. Terry benar-benar seorang wanita. Dia menatap Levi Garrison, dan berkata dengan keras, tolong beri aku alasan untuk diyakinkan. Beri semua orang alasan untuk meyakinkan. Ya, kami juga ingin alasan. Seseorang keluar, semua orang mendukung. Semua punya alasan. Ini. Bahkan Mesias bingung dalam situasi ini. Mereka bahkan menganggap seseorang menyabotase upacara tersebut. Tapi situasi ini memang tidak dianggap. Menurut pendapat mereka, tidak ada yang akan mempertanyakan. Akibatnya, seorang Dewi Perang muncul. Mereka semua melihat ke arah Levi Garrison dan melemparkan masalahnya ke Levi Garrison. Biarkan dia menyelesaikannya. Levi Garrison juga terlihat tak berdaya. Mesias ini ingin membuktikan dirinya untuk meyakinkan publik.
Bab 1324. Masalah. Masalah besar. Mesias benar-benar melemparkannya ke dirinya sendiri. Mesias juga punya pertimbangan sendiri. Saat ini, satu kata berdampingan raja tidak boleh mengekspos terlalu banyak suara. Terutama identitas dan kekuatan. Yang terbaik adalah tidak mengekspos, dan meninggalkan yang tidak diketahui kepada musuh. Tapi penganiayaan Terry tidak memberi mereka jalan. Jadi Mesias mengharapkan Levi Garrison untuk menyelesaikan semua ini sendiri. Hal ini sangat penting, tidak hanya Terry dan yang lainnya ingin tahu, tetapi juga luar negeri dan ancaman terhadap Erudia. Ini adalah kesempatan bagus untuk mereka. Bahkan jika Anda tahu sedikit petunjuk. Namun menurut penganiayaan Terry, identitas asli Levi Garrison harus dipaksa keluar. Ayo, beri aku alasan yang meyakinkan. Melihat semua orang tercengang, Terry meraung. Kekuatan utama dari negara-negara besar di seluruh dunia yang menonton ingin tahu lebih mendesak. Mereka lebih cemas daripada Terry. Levi Garrison perlahan menarik kembali pedang Yanlong ke dalam sarungnya. Ledakan. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, matanya bersinar seperti badai petir. Itu adalah pandangan di mata dunia. Pada saat ini, siapapun yang bersentuhan dengan mata Levi Garrison hampir ketakutan. Penampilan ini mengerikan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat semua orang sebelumnya. Setiap orang memiliki kulit kepala yang mati rasa dan darah mengalir kembali. Teror. Mengerikan. Bahkan Rai kewalahan oleh momentum ini. Ini jauh melampaui diri sendiri. Apakah yang lain tidak puas? Levi Garrison bertanya dengan dingin. Tidak, tidak ada. Kami melayani, kami semua melayani. Saya hanya mengikuti Terry untuk menanyakan suatu alasan, dan semua terkejut pada saat ini. Tidak ada yang keberatan lagi. Ini momentumnya. Mesias mengangguk lagi dan lagi. Metode penanganan Levi Garrison sangat bagus, pertama dia menggunakan auranya untuk menekan semua orang. Sekarang hanya ada satu Terry yang tersisa. Yakinkan saja dia. Jauh lebih mudah untuk berurusan dengan cara ini. Yang lain semua ketakutan, yang membuat Terry lengah. Masuk akal bahwa selama seseorang keluar, semua orang akan melompat keluar. Hanya saja ada sesuatu yang tidak beres, dan saya ketakutan. Dia adalah satu-satunya yang tersisa. Kamu adalah satu-satunya yang menolak untuk menerima Van Worgat. Levi Garrison menatapnya dan berkata, "Kamu, aku hanya tidak menerimanya. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menggunakan jasa dan keterampilan Anda, atau melepas topeng Anda." Terry tidak pernah mundur. "Oke, kalau begitu aku akan memberimu penjelasan." Levi Garrison memberi isyarat, "Ikut denganku." Terry mengikuti. Levi Garrison memberinya sebuah buku, yang mencatat kekuatan dan orang-orang yang telah dieliminasi Levi Garrison dan pasukan Levi dalam waktu 1 bulan. Mesias tiba-tiba bereaksi, apa yang Levi Garrison tunjukkan padanya. Layak menjadi raja kata berdampingan, ini semua sudah disiapkan sebelumnya. Pada saat ini, semua orang yang hadir terengah-engah, dan tidak sabar untuk mengetahui apa yang ada di buku itu. Pasukan dan negara luar negeri menginginkan lebih. Hanya saja ini adalah hal yang rahasia, dan tentu saja tidak akan muncul di lensa. Hah. Terry terengah-engah dan membaca buku jasa. Pakaian. Pelayanan huruf besar. Jasa-jasa dalam buku jasa-jasa ini saja sudah cukup baginya untuk dinobatkan sebagai raja. Tapi siapa yang ada di balik topeng ini? Terry sangat penasaran. Tapi ini tidak penting lagi. Yang penting dia yakin. Tidak peduli siapa dia. Saya menyajikannya. Saya minta maaf. Terry mampu untuk melepaskannya, dan mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya. Apa? Setelah mendengar kalimat ini, semua orang yang hadir mengubah wajah mereka. Van Worgat, apa yang kamu lihat? Bab 1325. Inilah yang membuat semua orang penasaran. Konten apa yang bisa ditaklukkan hanya dengan melirik God of War yang memberontak? Terry melirik semua orang dan berkata, kerahasiaan. Dari saat dia melihat buku jasa, dia mungkin tahu rencana Mesias. Jika Anda ingin tahu, Anda bisa pergi dan melihat apakah Anda tidak yakin seperti saya. Kata Terry dingin. Levi Garrison bergema, ya, siapapun yang tidak setuju dengan saya bisa datang dan melihat. Mata tajam dan dominan Levi Garrison menyapu wajah semua orang. Tidak ada seorang pun di antara penonton yang berani menolak. Bahkan jika saya punya ide, saya tidak berani mengatakannya. Takut. Hal-hal di sini, datang jika Anda ingin melihat. Petik 2. Levi Garrison tiba-tiba merendahkan suaranya dan berteriak kepada semua orang. Semua orang melihat buku prestasi di atas panggung dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada yang berani naik dan membacanya. Oke, ini kesempatan untukmu, singkirkan semuanya. Levi Garrison berkata dengan dingin. Pada akhirnya, tidak ada yang melihat lagi. Mesias memandang Levi Garrison dengan lebih kagum. Serangan mendadak Terry awalnya adalah kecelakaan. Tapi dia diselamatkan oleh Levi Garrison secara tiba-tiba. Tidak hanya itu, musuh juga semakin bingung dan jera. Karena tidak seorang pun kecuali Terry yang tahu apa itu buku jasa. Dengan cara ini,
Levi Garrison yang lebih misterius bisa ditutupi. Lebih membingungkan. Terry melakukannya tetapi mempromosikan efeknya. Lalu aku mengumumkan akhir dari upacara penegakan raja. Mulai sekarang, raja akan mengambil kantor berdampingan. Jaga kota utara, lindungi Erudia dan bangkitkan negara kita. Dengan cara ini, upacara berakhirnya stempel raja. Kata Erudia muncul berdampingan. Seluruh negara merayakan di Erudia, tetapi moral negara-negara di luar negeri sangat berkurang. Untuk waktu yang lama di masa depan, mereka hanya akan pergi untuk mencari tahu siapa rajanya. Upacara selesai, dan raja pergi. Ini ingin membuat mereka yang ingin mengenalnya berencana untuk gagal. Terry dihentikan di jalan oleh Rai. Apa yang akan kamu lakukan? Anda sedikit lebih tinggi dari saya dalam hal posisi. Saya tidak takut. Sejauh menyangkut kekuatan, aku tidak takut. Datang jika Anda ingin bertarung. Petik 2. Terry menatap Rai. Rai mendengus dingin, tidak, aku tidak akan memukuli wanita. Aku datang kepadamu untuk hal-hal lain. Apakah kamu ingin tahu apa yang aku lihat? Tanya Terry. Rai menggelengkan kepalanya. Dia yakin akan kata side by side king. Jadi apa yang Terry lihat, dia tidak peduli. Tidak, ikut aku dan cari kenalan. Ini baik. Terry mengikuti. Tidak ada yang mengira bahwa kenalan ini adalah Levi Garrison. Levi Garrison, bahkan Terry merasa bahwa aku lebih rendah darimu. Itu bagus, saya akan memberi Anda pernyataan perang. Selama Anda pulih hari itu, saya akan menantang Anda. Aku mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Saksi Dewa Perang Fan. Selanjutnya saya akan melakukan segala kemungkinan untuk mengembalikan Anda ke puncak. Rai tidak tahan dengan nada ini. Dia harus memberitahu Terry dan sejenisnya bahwa dia adalah yang paling dekat dengan keberadaan raja berdampingan kata. Bukan Garnison Levi. Lupakan saja, kamu bukan lawanku, tidak ada gunanya memukulmu. Levi Garrison tampak acuh tak acuh. Levi, jangan terlalu sombong, jangan lakukan apapun yang kamu mau dengan kecacatanmu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjadi lawan saya? Petik 2. Teriak Rai marah. 7 membunuh beberapa orang bahkan lebih marah. Namun, Terry memandang Levi Garrison dengan ekspresi rumit, terakhir kali aku buru-buru mengucapkan selamat tinggal, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, sekarang kita bertemu dengan cara ini. Namun, saya yakin Anda akan menjadi lebih baik, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda pulih. Aku masih berpikir kamu lebih baik dari Rai. Bab 1326. Kata-kata Terry adalah kategoris, tapi Rai meledak. Tidak. Segala upaya harus dilakukan untuk memulihkan Levi Garrison. Biarkan dia kembali ke atas. Dia harus kalah lagi untuk mematahkan semua keraguan. Rai memutuskan untuk pergi ke gerbang Beliang sendirian, untuk secara pribadi meminta pengobatan kuno dan teknik medis kuno untuk merawat Levi Garrison. Terry memiliki ide yang sama, dan dia ingin merawat Levi Garrison sesegera mungkin agar dia bisa mengalahkan Rai. Kebetulan, Terry juga berasal dari Katup 4 Gerbang. Ini berbeda dari Katup Gerbang Beliang hanya dengan warisan, dan kekuatan serta komposisinya hampir sama. Ini juga menjelaskan mengapa Terry berusia kurang dari 30 tahun, tetapi bisa menjadi satu-satunya dewa perang wanita di Erudia. Dia berasal dari keluarga terkenal, Katup 4 Gerbang. Tidak peduli seberapa tangguh dan berbakat wanita lain, mereka tidak dapat dikultivasikan, dan sulit untuk membuat pencapaian di medan perang. Terry dilahirkan dalam keluarga yang terkenal, tetapi semakin seperti kekuatan tersembunyi kuno, semakin tradisional dan konsep kuno yang dimilikinya. Misalnya, preferensi patriarki. Terry tidak memiliki anak di bawah pangkuan ayahnya, dan hanya beberapa anak perempuan, sehingga dapat dilihat dari namanya bahwa Terry melatih anak laki-laki sejak usia muda. Tapi tidak peduli seberapa keras Terry mencoba, dia tidak bisa memenangkan hati para pejabat tinggi di Nanjiang. Selalu merasa bahwa dia lebih rendah dari seorang pria. Bahkan menekan di mana-mana. Dalam lingkaran di mana semua orang mendukung patriarki, sulit bagi Terry untuk memiliki tempat untuk bertahan hidup. Terry datang ke dunia dan melakukan perbuatan baik dengan marah. Ingin menembus dunia. Beritahu seluruh klan Xinjiang Selatan Putri juga bisa pergi ke medan perang untuk membunuh musuh, dan juga memberikan kontribusi. Dia menganut prinsip untuk mematahkan konsep usang klan Jiangmen Selatan ini. Seperti yang diharapkan dari keluarga terkenal, Terry masuk ke dunia. Menjadi satu-satunya dewa perang wanita di Erudia. Karena itu, Terry juga memiliki pengobatan kuno dan teknik pengobatan kuno di tubuhnya. Dia juga ingin menyembuhkan Levi Garrison. Pertempuran ini sangat penting, tentu saja, jika Anda menjadi lebih baik, saya akan membantu Anda. Tampaknya Rai akan membantu Anda juga. Diperkirakan Anda akan segera sembuh. Terry tampaknya memiliki kepercayaan penuh pada Levi Garrison. Rai segera berkata, oke, itu dia. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengobati. Kami akan bertarung secara adil dan bertarung pada saat itu. Petik 2. Yah, sudah dipesan. Terry mengangguk. Saya. Levi Garrison benar-benar tidak bisa berkata-kata. Memutuskan untuknya. Dia masih tidak berbicara. Jangan khawatir, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Maka Anda akan mengambil posisi God of War. Petik 2.
Terry tersenyum pada Levi Garrison dengan angin musim semi yang lembut. Adegan ini membuat Rai dan yang lainnya tercengang. Dia sudah lama mengenal Terry. Kemana wanita ini pergi, bukankah semuanya dingin? Ini adalah sikap dingin bagi siapapun. Hanya tersenyum pada Levi Garrison. Masih sangat mendukungnya. Rai mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya menancap di daging, dan dia hampir berdarah. Levi Garrison juga penasaran. Apakah wanita ini begitu mendukung dirinya sendiri? Aku hanya memiliki hubungan dengannya. Dengarkan perintahku, Rai dan Terry membawa anak buah mereka untuk menemui Raja Satu Karakter. Dia punya instruksi penting. Kali ini, Mesias menyampaikan perintah tersebut. Bagaimanapun, Raja mengambil kantor berdampingan, dan dia ingin bertemu dengan bawahannya. Betulkah? Keduanya pergi setelah diperintahkan. Tapi sebelum pergi, Terry berkata kepada Levi Garrison, kamu tunggu di sini dulu, dan aku akan datang kepadamu saat aku selesai. Oke. Levi Garrison penasaran. Bukankah Dewi yang terkenal itu acuh tak acuh dan kejam? Bab 1327. Segera Levi Garrison muncul sebagai Raja Kata berdampingan. Selain pelayanan lamanya, ada Rai, Terry dan lain-lain. Semua orang yakin akan Raja Kata ini berdampingan. Semua orang ingin tahu seperti apa wajah di bawah topeng Yanlong. Aku hanya punya satu tujuan untuk memanggilmu bersama. Saya memperingatkan Anda, habiskan waktu dan energi Anda di jalan yang benar, dan jangan sia-siakan untuk hal-hal sepele. Sebagai Dewa Perang Erudia, tujuannya adalah untuk melindungi Erudia dan melindungi gunung dan sungai. Jangan melakukan hal-hal lain yang tidak perlu. Terry dan Rai sama-sama tercengang ketika kata-kata dari kata Side by Side King keluar. Ketika orang lain mendengar ini, mereka tidak merasakan apa-apa. Ketika keduanya mendengar ini, mereka merasa terkejut. Bukankah mereka baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting? Buang-buang waktu dan energi di Levi Garrison, M.BG. Ini sepertinya membicarakan mereka. Tidak. Hanya memperingatkan mereka. Tapi inilah yang baru saja terjadi. Bagaimana kata Side by Side King tahu? Sebuah ketakutan datang ke hatiku. Apakah dia sedang diawasi? Sementara mereka lebih ingin tahu tentang kata berdampingan, mereka lebih yakin pada saat yang sama. Levi Garrison benar-benar tidak ingin kedua barang ini menyia-nyiakan dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengingatkannya. Namun, keduanya secara alami tidak akan menyerah pada masalah ini. Jika ada tugas, saya akan memberitahu Anda dengan cara tertentu. Oke, ayo pergi. Setelah Levi Garrison menginstruksikan semua orang, dia pergi dengan cepat. Rai, bukankah kamu selalu nakal dan memberontak? Apakah tidak ada yang menerimanya? Mengapa, sekarang? Terry mencibir. Rai yang dia kenal tidak seperti ini. Dia harus menjadi orang pertama yang melompat keluar. Rai tampak tak berdaya menghadapinya, aku bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang. Apa aku masih belum puas? Apakah kamu pernah memikirkan asal-usulnya? Kurasa dia kebanyakan datang dari 4 gerbang, dan bahkan lebih menakutkan. Kalau tidak, saya tidak dapat membayangkan siapapun di dunia ini dapat mencapai titik ini. Ini adalah pertama kalinya Rai benar-benar tenang. Kesenjangannya terlalu besar. Rai tahu bahwa dia tidak bisa dikalahkan lagi begitu momentumnya keluar. Tidak bisa mengejar. Dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keberanian. Levi Garrison adalah satu-satunya motivasi baginya untuk bertahan sekarang. Ini adalah satu-satunya tempat di mana dia dapat menemukan kehadirannya. Hitung kamu kenalan. Terry mendengus dingin, bersiap untuk pergi. Tunggu, kenapa kamu sangat mendukung Levi Garrison? Rai bertanya. Dia sedikit kesal. Dalam hal persahabatan, dia dan Terry sedikit lebih dalam. Mengapa Terry dan Levi Garrison mendukungnya seperti ini karena hanya satu takdir? Ini membuatnya sangat tertekan. Anda tidak mengerti. Terry meninggalkan sepatah kata. Sisi lain. Levi Garrison dan Bei Tianwang kembali ke Northampton. Karena upacara raja, rute pribadi tidak disetujui. Jadi keduanya kembali ke Northampton. Di dalam mobil. Levi Garrison tersenyum, lebih baik sekarang, selain pasukan Levi, aku punya izin lain. Bahkan lebih nyaman untuk melakukan sesuatu. Levi Garrison sudah merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terutama rahasia bahaya tersembunyi terbesar Erudia dan kebangkitan Istana Raja Darah ditemukan. Lambat laun di malam hari, mobil melaju ke tempat terpencil. Raja Surgawi Utara juga mulai waspada. Ledakan. Pada saat ini, tiba-tiba 2 batu besar jatuh dari gunung di kedua sisi, menuju mobil. Levi Garrison tersenyum dan berkata, oh, seseorang menyergapku di sini, menarik. Bab 1328. Raja Surgawi Utara menghindari 2 batu besar dengan keterampilan mengemudi yang luar biasa, tetapi jalan di depan juga terhalang. Pada saat berikutnya, sekelompok orang muncul di sekitar. Mereka datang ke Levi dengan sengaja. Meskipun Levi Garrison adalah orang biasa di permukaan, bagaimanapun juga dia adalah dewa perang di Erudia. Siapa yang berani memindahkannya di Erudia? Tapi seseorang ingin memindahkannya. Siapa itu?
Beberapa napas tertahan, tetapi mengandung kekuatan bergelombang seperti laut. Guru besar. Beberapa orang adalah pembangkit tenaga listrik tingkat master. Tidak lebih lemah dari keberadaan Fu Zakaria. Hah, katup gerbang Beiliang. Karena Levi Garrison merasakan nafas yang sama dengan Rai dari mereka. Itu sudah pasti. Kelompok orang ini milik keluarga Liang Utara. Anda kenal saya? Levi Garrison bertanya. Pemimpin itu berkata dengan dingin, tentu saja, mantan Dewa Perang Erudia, Levi Garrison. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Levi Garrison bertanya. Mari kita selidiki sebuah insiden. 5 anggota Sekte Gerbang Beiliang kami meninggal dengan tidak bersalah di ibu kota. Belum ada pembunuh yang ditemukan. Tetapi mereka berlima berhubungan dengan Anda ketika mereka keluar dari gunung, jadi kami secara khusus datang untuk bertanya kepada Anda. Apa yang kami tanyakan, apa yang kamu jawab? Memahami. Petik 2. Murid-murid klan-klan Beiliang semuanya mendominasi, dengan postur merendahkan. Apakah Fu Zakaria meninggal? Ya, itu salah. Kamu tahu itu. Mata semua orang dari klan Liang Utara mengintai dengan cahaya dingin. Levi Garrison tersenyum, kalau begitu kamu bertanya pada orang yang tepat, aku membunuhnya. Apa? Jika bahasanya tidak mengejutkan dan tidak ada habisnya, anggota keluarga Liang Utara akan menjadi gila. Mereka menyelidiki untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada hasil. Saya ingin membawa Levi Garrison pergi dan bertanya apakah dia bisa menemukan petunjuk. Tetapi tidak ada yang akan berpikir bahwa King's Landing akan menjadi pembunuhnya ketika dia menggalinya. Dengan keterlaluan, berani membunuhku, anggota keluarga Liang Utara. Beberapa orang segera menunjukkan kemarahan dan menatap Levi Garrison. Fu Zakaria berkolusi dengan seorang pesina dan membunuh orang-orang Erudiaku. Dia juga mencoba menggunakan cara untuk mengontrol posisi God of War. Dosa pantas mendapatkannya. Levi Garrison memelototi semua orang. Pah. Saya anggota keluarga Liang Utara, apakah saya masih harus mematuhi aturan ini? Ya, kami melakukan apapun yang kami inginkan. Petik 2. Beberapa orang sombong dan mendominasi. Ini adalah gaya menjadi seorang selebriti. Jadi kamu tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Anda memiliki musim panas yang besar di mata Anda? Levi Garrison bertanya dengan dingin. Halo, Fa, kami adalah Raja Fa. Jangan gunakan aturan Anda untuk menahan kami. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membatasi kita. Sikap keluarga Liang Utara tegas. Levi Garrison bahkan lebih marah, selama kamu berada di tanah Erudia, kamu harus mematuhi semua yang Erudia. Ini minimal. Ikuti kentutnya, ini adalah era yang lemah dan yang kuat. Siapapun yang kuat memiliki keputusan akhir. Petik 2. Bahkan di dunia, kita ingin mengendalikan kita. Kami dengan santai menamparkan murid kelas menengah turun gunung dan menjadi dewa perang. Itu dia, kami ingin mengendalikan kami. Ini adalah pemikiran yang mengakar dari pengaruh besar ini. Mereka semua tidak terkekang. Levi Garrison mencibir dan berkata, jika kamu aman dan stabil, tidak ada yang akan menjagamu. Tetapi jika Anda ingin membuat sesuatu terjadi, saya orang pertama yang tidak setuju dengan Levi Garrison. Misalnya seperti Fu Zakaria, aku akan menghukumnya di tempat. Levi Garrison kedinginan. Hanya kamu, ingin mengendalikan kita juga. Petik 2. Beberapa orang tertawa. Belum lagi bahwa Levi Garrison memiliki latar belakang yang sederhana dan tidak memiliki latar belakang dan sumber daya yang baik. Katakan saja dia jelas tidak berguna sekarang, tetapi dia sangat sombong. Mencari kematian, bunuh dia dan ambil kembali untuk memulihkan hidupnya. Beberapa penguasa klan Gerbang Beiliang menatap Levi Garrison. Bab 1329. Sekarang pembunuhnya ditemukan, bunuh saja secara langsung. Hanya kamu. Baik Levi Garrison maupun Northern Heavenly King tertawa. Oke. Para murid klan-klan Beiliang tercengang sejenak, dan menatap mereka berdua dengan tidak percaya. Apakah ini sebaliknya? Bukankah seharusnya mereka mengatakannya? Ambil. Para penguasa klan Gerbang Beiliang pindah. Berubah menjadi sambaran petir untuk membunuh Levi Garrison. Utara kecil. Levi Garrison berbisik. Pada saat yang sama, nyalakan sebatang rokok dan asap. Tuan dari keluarga Liang Utara berperang melawan Raja Surgawi Utara. Kedua belah pihak berjuang keras. Tapi tak seorang pun di Gerbang Beiliang bisa mendekati mobil ini selama setengah menit. Kali ini, selusin master di Gerbang Liang Utara menanyakan hal ini bersama-sama. Melihat bahwa Raja Surgawi Utara begitu menakutkan, semua tuan dalam kegelapan muncul bersama. Tuhanku. F***. Sialan aku. Seruan bawah sadar mencerminkan keterkejutan batin para penguasa keluarga Liang Utara. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa dunia tingkat rendah di mata mereka benar-benar memiliki tuan yang menakutkan. Ini mengerikan. Raja Surga Utara bertanggung jawab atas pembunuhan, dan kekuatannya melonjak seperti gunung dan laut, dan selusin penguasa klan Liang Utara tidak bisa bernapas. Pertempuran antara kedua belah pihak telah menjadi sengit. Rokok Levi Garrison perlahan akan habis. Rintik. Ledakan. Setelah mengisap isapan terakhir, master terakhir dari katup Gerbang Liang Utara jatuh ke tanah. Menakjubkan.
Ini membuat orang-orang sombong dari keluarga Liang Utara ini tidak dapat diterima. Adakah keberadaan yang begitu mengerikan di dunia? Menggantung mereka untuk bertarung. Tidak heran Fu Zakaria bisa mati untuk mereka. Ternyata masih ada master seperti itu selain Levi Garrison. Untuk sementara, mereka menganggap Raja Langit Utara sebagai pengawal Levi Garrison. Bagaimanapun, Levi Garrison telah duduk di kursi roda dan tidak menunjukkan kelainan apapun. Hall Master, saya telah mengirim seseorang untuk mengambilnya kembali. Raja Surgawi Utara menyeka tangannya. Levi Garrison menggelengkan kepalanya. Tidak, biarkan mereka pergi. Oke. Kali ini, semua anggota keluarga Bailey yang terkejut. Biarkan mereka pergi. Apakah otak ini kebanjiran? Tidak takut membiarkan harimau kembali ke gunung. Begitu klan Liang Utara tahu tentang masalah ini, dia pasti akan menyelidikinya sampai akhir. Beraninya dia membiarkan orang-orang ini kembali. Levi Garrison memandang mereka dengan mencibir dan berkata, kembalilah dan beritahu orang yang bertanggung jawab atas gerbang Liang Utara di Erudia, Anda harus mematuhi Erudia. Jika Anda melanggar aturan, Anda harus menanggung konsekuensinya. Aku bilang Levi Garrison. Oke, kita akan menyampaikan kata-kata apa adanya. Levi Garrison, tunggu saja sampai mati. Jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki tuan seperti itu di sisimu, kamu dapat menghukum siapapun. Latar belakang klan gerbang Liang Utara jauh lebih kuat dari yang Anda kira, dan ada banyak tuan seperti itu. Petik 2. Tunggu saja bencana itu datang. Katup gerbang Liang Utara tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sekelompok orang berteriak untuk pergi. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Levi Garrison, penyandang cacat, akan memiliki tuan seperti itu di sekelilingnya untuk melindunginya. Ya, orang ini bisa mencapai posisi yang sangat tinggi bahkan di gerbang Liang Utara. Bagaimana dia bisa dirugikan oleh Levi Garrison sebagai penjaga? Di masa lalu, Levi Garrison memiliki prestise yang tinggi, dan tidak mengherankan jika ada master yang harus diikuti. Di mata semua orang, Levi Garrison masih orang yang tidak berguna, dan alasan mengapa dia sombong adalah karena kehadiran Raja Surgawi Utara. Kami akan segera kembali dan memberitahu guru dan mereka semuanya. Klan Liang Utara akan segera lahir. Pada saat itu, kami akan membawa Levi ke surga. Sekelompok orang pergi dengan kasar. Raja Surgawi Utara memandang Levi Garrison sedikit bingung. Mengapa membiarkan mereka kembali? Levi Garrison tersenyum, bahaya tersembunyi Erudia terletak pada kekuatan dalam kegelapan, jadi biarkan mereka muncul. Bab 1330. Raja Surgawi Utara segera mengerti, Tuan Aula, Anda ingin Liang Men Utara dilahirkan terlebih dahulu, sehingga dengan reaksi itu, kekuatan gelap lainnya akan muncul satu persatu. Akan jauh lebih mudah untuk membasmi bahaya tersembunyi dari Erudia. Petik 2. Levi Garrison mengangguk, itu salah, itu alasannya. Biarkan mereka muncul lebih dulu, jadi kita bisa menyelidikinya. Tentu saja, Levi Garrison memiliki arti lain, sebagai warga Erudia, dia harus menerima aturan Erudia. Dia sekarang semakin curiga bahwa bahaya tersembunyi Erudia yang disebutkan oleh Mesias adalah kekuatan tersembunyi ini. Mereka kuat, penuh rahasia, dan tidak terkekang. Merekalah yang paling mudah melakukan serangkaian hal yang mengancam Erudia. Jadi ketika katup gerbang Bailey yang muncul, Levi Garrison memaksanya keluar terlebih dahulu. Dan itu pasti akan mengeluarkan kekuatan tersembunyi lainnya satu persatu. Akan mudah untuk memeriksa pada saat itu. Bagaimanapun, ini adalah tugasnya, untuk melenyapkan semua orang dan kekuatan yang mengancam Erudia. Akhirnya, Levi Garrison mencapai Northampton. Zoe membawa Forlevia untuk menjemputnya di pintu. Ayah, aku melihatmu di TV. Forlevia melemparkan ke dalam pelukan Levi Garrison. Zoe dan Emma tampak tak berdaya. Anak itu terus mengatakan bahwa dia melihat Levi Garrison. Mereka juga tidak berdaya. Levi Garrison tersenyum dan berkata, ayah juga melihatmu. Betulkah? Forlevia terlihat sangat bersemangat. Ayah juga membawakanmu hadiah, bawa ke sini. Levi Garrison menginstruksikan. Raja Surgawi Utara mengambil 3 kotak hadiah dari mobil. Ini adalah souvenir untuk upacara raja, dan tersedia untuk semua tamu yang menghadiri upacara tersebut. Levi Garrison mengambil 3 salinan dan memberikannya sebagai hadiah kepada Forlevia dan Zoe. Souvenir termasuk beberapa medali peringatan dan album gambar. Biayanya sangat rendah, tapi tak ternilai. Putrinya tidak bisa membelinya kembali. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa satu set kotak hadiah untuk upacara raja dihargai 100 juta yuan, dan pasti ada orang yang mengantre untuk membelinya untuk koleksi. Lagi pula, benda ini terlalu langka. Anda tidak bisa membelinya sama sekali. Hanya untuk mereka yang pergi ke upacara. Forlevia melihat kotak hadiah dengan sangat bersemangat. Zoe dan Emma juga sangat senang. Ini adalah kemuliaan mereka, sesuatu yang layak dikoleksi seumur hidup. Zoe tersenyum. Saya juga merasa sangat lega. Sepertinya Levi Garrison tidak punya waktu untuk pergi ke ibu kota. Juga membawa pulang oleh-oleh. Orang-orang itu masih sangat manusiawi. Aku khawatir itu tidak palsu, kan? Ada teriakan dingin. Saya melihat selir Jenny datang ke pengadilan.
Suamiku membawakanku souvenir, beranikah kamu mengatakan itu palsu? Zoe menegur dengan marah. Zoe, apakah kamu juga menonton siaran langsung? Tidak banyak tamu yang menyaksikan upacara tersebut. Setiap orang memiliki kamera, tetapi apakah Anda pernah melihat Levi Garrison? Tanya Jenny. Saya. Pewarna plum itu pengap. Dia tidak melihatnya. Forlevia melihat ayah. Forlevia melihatnya. Teriak Forlevia. Selir Jenny dengan dingin mendengus menghina, lihat sendiri Zoe, anak-anak semua dididik seperti ini, buka matamu dan bicara omong kosong. Ya, benar. Kulit Zoe juga sangat jelek. Memang, kata Forlevia ketika dia melihat orang sekarang. Mendidiknya sendiri, Forlevia juga membantah bahwa anak-anak tidak boleh berbohong. Hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Selir Jenny menatap Forlevia dan melanjutkan, seperti yang kita semua tahu, souvenir hanya diberikan kepada setiap tamu yang pergi ke upacara. Jadi souvenir sudah diperbaiki, tetapi keluarga Anda, Levi Garrison, tidak muncul di platform tontonan. Dari mana souvenirnya berasal? Petik 2. Itu pasti palsu. Selir Jenny mencibir, Levi Garrison, kamu hanya punya trik kecil ini. Bab 1331. Souvenir ini benar-benar palsu. Bagaimana Levi Garrison? Rasanya tidak nyaman dibongkar olehku, kan? Selir Jenny memandang Levi Garrison dengan dingin. Sangat puas. Selanjutnya, bagaimana Anda membuktikan kepada saya bahwa souvenir ini asli? Selir Jenny mengubah pandangannya. Levi Garrison tersenyum dan berkata, tidak masalah jika kamu mengatakan itu palsu, itu tidak masalah. Zoe segera bergema, ya, kita bisa mengumpulkan yang palsu sendiri. Dan jangan menjualnya. Kalian. Selir Jenny akan marah. Setelah dia pergi dari sini, dia memberitahu Meredith dan Robert tentang masalah ini. Mereka berdua awalnya adalah tentara, dan ketika mereka mendengar tentang souvenir upacara, mata keduanya berbinar tajam. Hal semacam ini merupakan nilai koleksi bagi orang lain. Bagi mereka, selain nilai, mungkin ada perasaan di dalamnya. Tidak mungkin untuk menghargai di dalam hati mereka. Selama mereka berada dalam kisaran toleransi, mereka akan rela membeli semuanya. Jadi ketika keduanya mendengarnya, hati mereka mulai gelisah. Betulkah, mereka benar-benar memilikinya? Gigi Meredith sudah gemetar. Ya, Levi Garrison membawa 3 souvenir, tapi semuanya palsu. Selir Jenny bersikeras. Ya, hanya para tamu di upacara itu. Dari mana Levi Garrison berasal? Meredith tanpa sadar berkata. Robert berkata, tidak, ini benar-benar hanya untuk tamu di upacara. Tapi souvenir lebih dari ini. Biasanya ada lebih banyak oleh-oleh, dan akan diberikan kepada beberapa orang atau staf. Apa yang dibawa Levi Garrison mungkin nyata. Begitu Robert mengingatkan, mata Meredith berbinar-binar. Jika itu benar, itu hebat. Bahkan jika Anda melihatnya, Anda memenuhi syarat untuk membual di lingkaran. Silakan pergi dan konfirmasikan bahwa souvenir itu asli. Franklin mengirimimu metode konfirmasi, dan kamu bisa mengikuti instruksi di atas. Meredith mendesak. Selir Jenny kembali ke kediaman Levi Garrison setelah mendapatkan solusi. Pada saat ini, Levilia sedang bermain di halaman. Ada souvenir di sebelahnya. Ketika Levilia melihat Selir Jenny datang, dia meremas wajahnya dengan waspada. Mari bermain bersama. Selir Jenny tersenyum. Bibi adalah orang jahat, Levilia tidak bermain dengan Bibi. Levilia segera menghindar. Pegang souvenir di tangan Anda. Selir Jenny memikirkan sesuatu, matanya berputar, dan dia tersenyum dan berkata, Levilia, apakah kamu ingin membuktikan bahwa souvenir yang dibawa ayahmu itu benar? Mendengar ini, Levilia mengangguk dengan keras, ya. Selir Jenny mengatakan bahwa souvenir itu palsu, dan Levilia sangat tidak senang. Yah, Bibi punya cara untuk mengidentifikasinya. Setelah saya melakukan identifikasi, saya dapat membuktikan bahwa souvenir yang dibawa ayahmu itu asli. Petik 2. Kata Jennifer. Oke, kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Levilia menyerahkan souvenir itu kepada Selir Jenny. Selir Jenny mulai mengidentifikasi sesuai dengan metodenya. Hah, yang ini nyata. Teksturnya salah. Tandanya salah. Kode keamanan juga salah. Setelah identifikasi, Jennifer menemukan bahwa souvenir yang dibawa oleh Levi Garrison ternyata asli. Dia mengkonfirmasinya lagi. Souvenir itu nyata. Apakah Levi Garrison begitu cakap? Jenny lalu pergi. Semua memberitahu Meredith dan Robert. Betulkah? Ternyata benar. Meredith dan Robert sangat bersemangat. Hahaha, garnisun Levi ini sedikit mampu. Namun, kita harus mendapatkan souvenir ini kembali. Itu hanya berharga di tangan kita. Bab 1332. Saya mendengar bahwa souvenir itu nyata. Meredith dan Robert segera mendapatkan ide mereka. Lagi pula, hal semacam ini dapat dipenuhi tetapi tidak dicari. Sesuatu yang tidak dapat Anda beli dengan harga 1 miliar. Jika hal semacam ini tidak ada di tangan mereka sendiri, mereka tidak bisa tidur. Kakek dan nenek, apakah Anda membutuhkan saya untuk membawakan Anda barang-barang secara langsung?
Tanya Jenny. Tidak, kamu tidak memiliki kemampuan itu. Bagaimana itu bisa diambil kembali dari mereka? Petik 2. Kata Meredith. Selir Jenny juga memikirkannya. Meskipun saya menggertak mereka setiap saat, saya tidak pernah memanfaatkannya sekalipun. Souvenir, mengandalkannya, tidak akan pernah kembali. Mari kita lakukan ini sendiri. Melihat hal ini membuat hatiku gatal. Meredith dan Robert tidak sabar. Keduanya bergegas ke Northampton dari ibu kota provinsi. Mereka membeli banyak pakaian anak-anak, mainan dan makanan ringan. Meskipun Levilia sangat menyukai hal-hal ini, dia hanya akan melihatnya dengan penuh semangat dan tidak akan pernah melangkah maju. Ini adalah hasil dari pendidikan Zoe dan Levi Garrison. Tentu saja, Levilia memiliki dendam tertentu terhadap keluarga Black. Mereka biasanya tidak mendapatkan apa yang mereka berikan. Zoe dan Levilia sudah kembali. Kami membeli sesuatu untuk Levilia. Levilia, datang ke pelukanku. Meredith juga memeluk Levilia dengan antusias. Zoe dan Levi Garrison kedinginan. Keduanya jelas datang dengan suatu tujuan. Benar saja, Meredith bertanya, saya mendengar bahwa Levi membawa kembali souvenir untuk upacara raja, di mana itu? Ya, apakah itu benar? Robert juga menggemakan tahu. Levi Garrison dan Zoe saling berpandangan. Zoe masih membawa souvenir. Meredith buru-buru membuang Levilia, mengambil souvenir dan membalikkannya. Hal yang sama berlaku untuk Robert. Mata bersinar. Sama halnya dengan melihat wanita cantik. Itu benar, itu benar. Begitu medali peringatan dimulai, mereka berdua tidak bisa tenang. Diteriakkan lagi dan lagi. Sambil menunjukkan antusiasme mereka, mereka juga melirik Zoe dari waktu ke waktu. Keduanya menyarankan agar dia. Melihat penampilan gila keduanya, Zoe merasa sedikit malu. Ketika dia hendak memberi keduanya satu set, Levi Garrison menariknya. Zoe hanya bisa menahan diri dan membiarkan mereka berdua menyarankan. Akhirnya, Meredith tidak bisa menahannya, dan bertanya, Levilia, berapa banyak set souvenir yang kamu bawa kali ini? 3 set, 1 set untuk ibu, istri, dan anak saya. Levi Garrison menjawab. Oh, Levilia juga memilikinya. Apa yang diketahui anak sekecil itu? Bagaimana dengan ini? Beri aku set Levilia. Bagaimana dengan saya akan menyesuaikan beberapa souvenir anak-anak untuk Levilia. Bagaimana tentang? Meredith bertanya penuh harap. Apa? 3 dari Levi Garrison tercengang. Apakah ada yang tidak tahu malu seperti itu? Apakah Anda ingin berterus terang? Robert bahkan memandang Emma dan tersenyum, keluargaku, kamu sebagai seorang wanita tidak memiliki nilai koleksi dengan souvenir ini. Apa yang Anda suka, saya akan mengubahnya dengan Anda. Kami punya banyak koleksi. Robert juga mengungkapkan pemikirannya. Ya, dan Zoe juga. Seorang gadis muda, apa gunanya mengumpulkan? Nilai souvenir ini harus tercermin di tangan kita. Salah, hanya pensiunan pejuang seperti kakek nenek yang dapat mengetahui nilai souvenir semacam ini. Letakkan benda ini di dalamnya untuk bersinar. Kamu hanya bisa menyia-nyiakannya di tanganmu, kamu semua digunakan sebagai mainan oleh Levilia. Jadi kalian mengeluarkan souvenir. Bab 1333. Selir Jenny mencoba yang terbaik untuk membujuk. Tujuannya sederhana, singa membuka mulutnya dan meminta 3 souvenir. Meredith dan Robert berkata, ya, tidak ada yang salah. Kami adalah orang yang paling mencerminkan nilai souvenir. Ayo, kita tukar dengan uang atau hal lain. Meredith menganiaya mereka. Kamu juga Levi Garrison, kamu tahu bahwa kakek nenek akan menyukai benda ini, tidak bisakah kamu membawanya kembali? Tidak ada rasa berbakti. Selir Jenny menatap Levi Garrison dengan dingin. Tidak mungkin. Levi Garrison berkata dengan lugas. Benda ini adalah hadiah yang saya berikan kepada mereka. Anda tidak akan mengubah apapun dengan mereka, matilah hati ini. Petik 2. Sikap Levi Garrison adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh semua orang. Orang cacat di kursi roda, berani memiliki kepercayaan diri seperti itu. Levi Garrison, apa yang kamu bicarakan? Masih tidak yakin dengan situasi Anda? Kualifikasi apa yang Anda miliki? Semua orang dimarahi. Levi Garrison tersenyum, tidak masalah, kamu tidak ingin mengambil benda ini. Zoe juga mengangguk, nenek, meskipun aku sangat ingin memberimu oleh-oleh, tetapi ini adalah hadiah dari Levilia, dan tidak pantas untuk mengirimkannya lagi. Lalu Levi Garrison, pernahkah kamu memikirkan kami? Berikan ibumu hadiah bukan ibu mertua ayah mertuamu. Apakah Anda masih memiliki kami di mata Anda? Ditemani oleh suara itu, Caitlin dan Aaron datang. Keduanya menatap Levi Garrison dengan marah. Setelah Emma mendengarnya, wajahnya agak jelek. Levi Garrison tidak menyiapkan hadiah untuk Meredith, tetapi dia tidak mempersiapkan ayah mertuanya. Caitlin langsung berkata kepada Zoe, Zoe melihatnya, kan? Kecuali ibunya, dia tidak memiliki kita di matanya. Emma segera berkata, keluargaku, aku akan memberimu bagianku. Benda ini tidak berguna bagiku. Siapa yang menginginkanmu? Begitu Caitlin hendak menolak dengan marah, suara Meredith terdengar, oke. Serahkan saja bagianmu. Ya, Zoe akan memberikan bagianmu kepada ayahmu. Ini masuk akal.
Robert juga bergema. Oke, aku akan melepaskannya. Memberimu bagian Levilia. Zoe dengan marah melemparkan ketiga souvenir ke Meredith dan yang lainnya. Dia benar-benar marah. Siapa yang tidak bisa melihat trik ini? Jelas, saya ingin mengembalikan souvenir. Alan, Aaron, kenapa kamu menginginkan benda ini? Mengapa Anda tidak memberikannya kepada kami? Ya, biarkan aku mengatur real estate untukmu. Apa gunanya kamu memegang benda ini? Meredith dan Robert berkata demikian. Keduanya tidak mengatakan apa-apa, dan menyerahkan 3 souvenir. Tujuan Meredith tercapai, dan mereka tertawa dari telinga ke telinga. Mereka berhenti membicarakan hal-hal seperti membeli barang dengan uang atau menukar barang. Levi Garrison akan mengingat mulai sekarang, urusan Lopez dan keluarga Black tidak akan pernah bisa ditentukan oleh kecacatanmu. Kapanpun ada waktu berikutnya, hukum keluarga akan mengurusnya. Semua orang mencibir. Mereka biasa melakukan bully seperti ini saat Levi sehat. Belum lagi tubuh Levi Garrison yang sekarang seperti ini. Serigala bermata putih yang tidak dikenal. Aaron dan Caitlin menggigit dan pergi. Sekarang, semua orang berpikir bahwa Zoe membesarkan keluarga Levi Garrison. Sangat disayangkan bahwa ada anak-anak, dan tidak ada cara untuk mengusir mereka. Levilia melihat orang-orang pergi dengan penglihatan, wajah kecilnya sedih, dan dia hampir menangis. Itu souvenir Levilia. Levilia ingin kembali. Teriak Levilia. Bab 1334. Levilia sudah menangis. Bayi kecil sangat dirugikan. Barang-barang saya sendiri diambil oleh 2 orang tua. Faktanya, Levi Garrison bisa menghentikan mereka di tempat. Tapi menurut perintah, dia tidak bisa diekspos. Itu tidak boleh diekspos ke orang biasa ketika itu kurang dari upaya terakhir. Misalnya, pasukan atau tokoh seperti klan Garnisun dapat terekspos karena mereka memiliki kemampuan untuk menjaga rahasia ini. Tapi orang biasa seperti Meredith mungkin tidak. Setelah diketahui bahwa kemungkinan bocor keluar, dan sangat mudah untuk membawa kematian pada diri sendiri. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Semakin banyak Anda tahu, semakin dekat Anda dengan kematian. Selain itu, ini sangat rahasia. Orang lain tidak bisa tahu. Jadi tadi Levi Garrison hanya bisa membuka satu mata dan menutup satu mata, dan membiarkan mereka pergi. Levilia, jangan menangis. Ayah akan memberikannya padamu lagi, ada beberapa hal ini. Orang lain mungkin tidak dapat membelinya dengan harga 1 miliar, tetapi bukankah Levi Garrison memiliki semua yang dia butuhkan? Levilia tidak menangis sekarang. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Levi Garrison. Ayah, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, ayah tidak akan berbohong pada Levilia. Levi mendekat. Zoe ingin memberitahunya untuk tidak berbohong kepada anak itu, tetapi dia menolaknya. Di malam hari, ketika 3 souvenir muncul di depannya, Zoe bahkan lebih terdiam. Dia benar-benar membawa 3 souvenir lagi. Tetapi memikirkan identitasnya sebelumnya, Zoe tidak terlalu memikirkannya. Selanjutnya, semuanya berjalan seperti biasa, dan Levi Garrison sedang menunggu pesan dari kekuatan tersembunyi Liang Men Utara. Namun, Rai dan Terry adalah orang pertama yang menemukannya. Keduanya memperoleh banyak obat-obatan kuno dan bahkan teknik medis kuno melalui cara mereka sendiri. Keduanya sangat membutuhkan Levi Garrison untuk pulih. Ini membuat Levi Garrison tersanjung. Tapi itu juga membuatnya tak berdaya. Dia semua bertanya sebagai raja dari satu kata berdampingan. Jika kamu meninggalkan sesuatu, kamu bisa pergi. Levi mendekat. Tanpa diduga, Terry menggelengkan kepalanya. Tidak, aku harus menjagamu sebentar, dan keterampilan medis kuno harus dilakukan oleh saya. Petik 2. Bahkan Rai menasihati, "Yah, jangan salah, biarkan God of War Fan melihatmu, kamu harus pulih sesegera mungkin." Levi Garrison tidak bisa menolak, dan mereka berdua akan meragukannya lagi. Selanjutnya, Rai pergi, dan Terry membawa obat kuno ke Levi Garrison. Kali ini, obat kuno yang mereka bawa bahkan lebih mendominasi. Di pintu masuk, kekuatan obat yang melonjak menghantam anggota badan dan ratusan kerangka. Seluruh orang kuat dan penuh energi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika digunakan pada orang tua, itu akan jauh lebih mudah untuk saat ini. Selanjutnya, Terry menggunakan teknik medis kuno untuk menjelajahi tubuh Levi Garrison. Pada saat ini, Levi Garrison harus bertindak, untuk menciptakan ilusi kerusakan fisik dan menipu Terry. Tubuhmu memang rusak parah, setidaknya aku harus memberimu perawatan sebelum aku berani pergi. Kata Terry. Levi Garrison terkejut, berapa lama pengobatannya? 1 bulan kurang, 3 bulan atau 6 bulan lagi. Jawab Terry. Levi Garrison hampir muntah darah. Dewa Perang Penggemar, apakah kamu tidak peduli dengan tentara tembok besar? Levi Garrison menanyakan perbedaannya. Tidak untuk saat ini, saatnya bagi mereka untuk mengalami sendiri. Terry juga meminta seseorang untuk membawa beberapa kotak barang bawaan. Ketika Levi Garrison melihatnya, dia tercengang, apakah kamu akan tinggal? Ya, untuk menjagamu, aku harus hidup. Kalau tidak, kemana saya akan pergi? Petik 2. Terry bertanya balik.
Pada saat ini, Zoe dan Emma kembali memegang Levilia untuk membeli sayuran. Melihat seorang wanita aneh memindahkan barang, dia bertanya, siapa ini? Bab 1335. Bahkan jika Zoe perhatian, dia tidak bisa tenang ketika dia melihat adegan ini. Dia menatap Terry dengan wajah dingin. Dia tidak menanyakannya secara langsung, tetapi bertanya pada Levi Garrison. Menunggu penjelasan darinya. Dia adalah. Segera setelah Levi Garrison hendak berbicara, Terry berbicara, halo, saya Terry, kami adalah kawan seperjuangan. Pada saat yang sama, saya adalah seorang dokter militer. Saya di sini untuk membantunya pulih. Saya perlu tinggal di sini untuk beberapa waktu ke depan. Petik 2. Terry tidak meminta saran Zoe sama sekali, dan secara langsung membuat orang-orang terus membawa barang bawaan mereka. Datang dan traktir Levi Garrison, Zoe tentu saja diterima. Namun sikap Terry yang mendominasi membuat Zoe sangat kesal. Bahkan Emma merasa ada masalah. Terry berada di villa dan memilih kamar sendiri. Ruangan ini adalah ruang kerja Zoe, tetapi Terry menempatinya, dan banyak barang dipindahkan. Emma melihat ketidakpuasan Zoe dan segera berkata kepada Levi Garrison, bisakah Levilia membiarkannya pergi? Kita bisa membiarkannya tinggal di Hotel Bintang 5. Levi Garrison tidak berdaya, dan dia ingin Terry pergi juga. Namun, dia menemukan dari kontak jangka pendek bahwa Grey yang feminin ini tegas dan keputusannya tidak akan pernah berubah. Yah, aku akan menjagamu selanjutnya, dan berjanji untuk memulihkanmu dalam waktu sesingkat mungkin, pahlawanku. Terry berbicara kepada Levi Garrison terlepas dari orang lain. Apa yang dia katakan sebenarnya salah. Levi Garrison memiliki prestise tinggi di hati para pejuang Erudia. Adalah pahlawan di benak banyak orang. Tetapi ketika Zoe mendengar kata-kata ini, rasanya berubah. Zoe menjaga wajahnya tetap dingin dan tidak berbicara. Aneh bahwa seorang wanita tiba-tiba muncul di rumah. Sekarang Terry seperti ini, membuatnya merasa tidak ada rasa keberadaan. Dia seorang wanita dan sangat sensitif. Anda dapat melihat hal yang berbeda di mata Terry. Tatapan dia memandang Levi Garrison seperti gadis muda di musim semi. Ini membuatnya harus ragu. Zoe hampir marah, tetapi ketika dia melihat Terry merawat Levi Garrison, dia tiba-tiba menahan diri. Dia adalah orang yang mengerti gambaran besar, dan tidak bisa kehilangan besar karena kecil. Ayo, ampas obat ini untukmu, ini bagus untuk kesehatanmu. Terry mau tidak mau memasukkan ampas obat langsung ke mulut Zoe dan Emma. Dua orang berikutnya dikejutkan oleh efek obat yang mengerikan. Emma tampaknya beberapa tahun lebih muda, dan Zoe hanya merasa energi dan penuh darah. Bukankah itu luar biasa? Apa identitas Terry? Setelah beberapa saat, tokoh-tokoh besar dari Northampton berkumpul di sini. Temui Dewa Perang Penggemar. Semua orang berteriak. Ketika saya mendengar bahwa Terry akan datang, semua orang datang menemuinya. Baru saat itulah Zoe memahami identitas Terry, pemimpin pasukan tembok besar, Van Ares. Belum lagi pengaruhnya, levelnya saja sudah sama dengan Levi Garrison asli. Tidak heran Terry memiliki keterampilan medis yang mengerikan. Ternyata dia adalah dewa perang. Dan begitu muda dan cantik. Seorang pria akan memilihnya, bukan? Apalagi Levi Garrison seperti ini sekarang. Terry turun seperti malaikat, menyembuhkannya, melindunginya, memulihkannya, dan mengembalikannya ke masa lalu. Di sisi lain, dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membuat masalah pada Levi Garrison dan membuatnya kesal. Itu juga menyebabkan dia dipermalukan lagi dan lagi. Jika itu untuk Terry, situasi ini tidak akan pernah terjadi. Dia adalah Dewi Perang, dia melindungi Levi Garrison, siapa yang berani menggertak. Untuk sesaat, Zoe merasakan lebih banyak krisis. Dia tidak bisa membandingkan wanita ini. Bab 1336. Ditambah Terry sangat kuat. Biarkan Zoe merasakan tekanan berlipat ganda. Jika dia laki-laki, dia akan memilih Terry. Bu, Levilia tidak menyukai bibi ini. Levilia bersandar ke pelukan Zoe dan berbisik. Tidak ada, bibi akan segera pergi. Zoe menyentuh kepala kecil Levilia. Ketika Terry mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, saya tidak akan pergi untuk saat ini. Saya mungkin akan hidup selama beberapa bulan. Zoe. Dia sangat langsung. Selanjutnya, Terry pindah. Sebagai wanita besi di medan perang, dia selalu bersih dan rapi. Jadi dia dengan ketat mengontrol kehidupan sehari-hari Levi Garrison, dan bahkan mengatur ulang keamanan seluruh area villa. Semua diatur sebagai miliknya. Terus terang, semuanya harus tunduk pada pengaturannya. Tak hanya itu, Terry mengklaim bahwa demi kesembuhan Levi Garrison, ia membatasi kegaduhan dan keintiman Levilia dengan Levi Garrison. Tinggal di lingkungan ini, Zoe merasa sangat tidak nyaman. Dia bahkan hampir tidak memiliki keterampilan untuk berbisik kepada Levi Garrison. Dia bahkan merasa bahwa Terry sepertinya menolaknya dengan sengaja atau tidak sengaja. Zoe melihat kesempatan itu dan membawa Levi Garrison ke tempat terpencil. Saya pikir kita perlu bicara baik-baik. Sekarang dia seperti ini, itu sangat mempengaruhi kehidupan normal kita, dan bahkan Levilia mengeluh kepadaku. Kami senang dia memperlakukan Anda, tetapi kapan ini kepalanya?
Dia sekarang membatasi berapa kali kamu bisa bertemu dengan Levilia. Zoe sangat tertekan dan tertekan selama periode ini. Alasan utamanya adalah sikap tanpa rasa sakit Levi Garrison membuatnya sangat marah. Tapi jika Levi Garrison lebih tangguh, dia tidak akan seperti itu. Levi Garrison secara alami memiliki pertimbangannya sendiri. Pada titik ini, dia tidak boleh diekspos. Karena Terry datang ke sini dengan profil tinggi, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menatapnya. Jika ada petunjuk, rencananya mungkin gagal. Satu lagi, kalau Terry punya masalah. Ini adalah tingkat keparahan pesanan rahasia. Ini semua dalam pertimbangan Levi Garrison. Karena itu, dia pura-pura tidak melihat perilaku dominan Terry belakangan ini. Aku tidak bisa melakukan apapun dengannya, jadi tolong bersabarlah. Kata Levi Garrison. Saat ini Levi Garrison benar-benar membiarkan Terry lempar. Levi Garrison memiliki pertimbangannya sendiri, tetapi sikap ini berubah di mata Zoe. Acuh tak acuh. Apakah ini Garrison Levi yang dia kenal? Jika didasarkan pada karakter masa lalunya, dia pasti akan menemukan cara untuk menghadapinya. Namun kini menghadapi Terry, Levi Garrison justru menutup satu matanya. Dia peduli dengan sikap Levi Garrison, tapi Levi Garrison mengecewakannya. Emma melihat semuanya dari samping dan juga membujuk Levi Garrison. Tapi Levi Garrison memberikan jawaban yang sama. Dia tidak tahu. Biarkan Terry datang. Bu, Zoe, aku juga terpaksa tidak berdaya. Terutama saya tidak yakin apa yang dimaksud Terry. Faktanya, Levi Garrison memiliki cara untuk memindahkannya secara langsung sebagai raja kata secara berdampingan. Tapi bagaimana jika Terry punya masalah? Kalau begitu, bukankah semuanya terungkap? Jadi selama periode waktu ini, dia harus menentukan masalah Terry terlebih dahulu. Raja Surgawi Barat sudah menyelidiki Terry. Saya percaya akan ada pesan segera. Perlahan-lahan, perasaan keluarga semakin lemah. Bahkan Levilia tidak terlalu sering pergi ke Levi Garrison. Belum lagi Zoe, dia menjalani kehidupan 3,1. Dia buru-buru menyapa Levi Garrison setiap hari, dan bahkan pergi setelah melihat sekilas. Akhirnya suatu hari, Zoe pecah. Bab 1337. Saya telah dirawat selama sebulan, dan saya belum melihat adanya perbaikan. Oke, kamu jangan biarkan dia pergi, aku akan pergi sendiri. Zoe mengemasi barang bawaannya dan pergi bersama Levilia. Levi Garrison mengharapkan pecahnya Zoe. Lagi pula, tidak ada yang bisa menanggung bulan seperti itu. Terry mengabaikan kepergian Zoe dengan acuh tak acuh. Dia bertanya-tanya, mengapa? Saya menggunakan obat-obatan kuno dari klan Gerbang Beiliang dan klan Gerbang Nanjiang, dan saya juga menggunakan teknik medis kuno. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pemulihan dalam 1 bulan adalah mungkin. Mengapa tidak membaik dalam 1 bulan? Ini secara alami dikendalikan oleh Levi Garrison sendiri. Biarkan dia sembuh selama sebulan, tetapi tidak ada yang berhasil. Agar Terry pergi. Dengan dia di sisinya, Levi Garrison tidak bisa memulai banyak hal. Itu juga akan mempengaruhi hubungannya dengan Zoe, M.BG. Sekarang hal-hal telah terjadi. Van Worgat, jangan habiskan waktu untukku, seperti yang kamu lihat, tubuhku seperti ini. Levi. Terry tampak bingung, tidak mungkin. Masuk akal bahwa kalian semua harus berdiri. Petik 2. Mungkin aku terluka terlalu parah. Levi Garrison sekarang hanya ingin Terry pergi. Terry menggelengkan kepalanya, tidak, saya harus belajar dan memahami apa yang terjadi. Itu benar-benar tidak berhasil, saya meminta seorang ahli untuk datang dan melihat apa yang terjadi. Terry adalah orang yang keras kepala. Levi Garrison hampir muntah darah. Dia belum pergi. Dia memahami karakter Terry, dan dia tidak akan mati sampai Huang He. Selain itu, Rai masih memperhatikan situasi Levi Garrison dari waktu ke waktu. Dia tidak bisa pergi lagi. Tepat ketika Levi Garrison mencoba membawa Terry pergi, Aaron dan Caitlin datang. Yah, kamu Garnison Levi. Orang yang makan di dalam dan di luar. Berapa keluarga saya membayar untuk Anda? Beri kamu anak dan urus mereka. Kamu seperti ini, jangan membencimu karena merawatmu dan membesarkanmu. Bagaimana denganmu? Perlakukan Zoe seperti itu. Biarkan seorang wanita tinggal di rumah. Apakah Anda mengusir Zoe? Petik 2. Aaron juga berkata dengan marah, awalnya saya tidak percaya. Kepribadian Anda sepertinya tidak membiarkan wanita lain tinggal di rumah secara langsung. Sekarang saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anda benar-benar tidak tahu malu. Apakah Anda akan meninggalkan istri dan anak Anda? Bahkan ibumu tidak tahan untuk melarikan diri. Levi dalam 100 mulut dan tidak bisa membantah. Itu memang terjadi. Orang tua, saya akan memberi Anda penjelasan untuk masalah ini. Levi mendekat. Terry marah, apa penjelasannya? Zoe yang tidak masuk akal untuk menipu. Petik 2. Apa? Jelas Anda adalah orang luar yang tinggal di rumah kami, dan Anda mengatakan bahwa Zoe membujuk secara tidak masuk akal. Kata-kata Terry benar-benar membuat marah Aaron dan istrinya. Bukankah itu? Dan saya selalu merasa bahwa Zoe sama sekali tidak layak untuknya. Hanya gadis biasa, kenapa dia harus memperlakukannya seperti ini? Di sisi lain,
kamu tidak tahu bagaimana menghargai dan mempermalukannya dengan berbagai cara. Apakah kamu layak? Terry berbicara tentang perasaannya yang sebenarnya. Dia selalu merasa bahwa wanita biasa sama sekali tidak layak untuk Levi Garrison. Terutama selama periode kontak ini, dia merasa bahwa Zoe tidak layak. Jika Zoe tidak melahirkan seorang anak, saya akan menyarankan agar mereka bercerai. Terry adalah orang yang belak-belakan. Apa yang harus dikatakan? Tetapi ketika beberapa kata ini keluar, Aaron dan Caitlin benar-benar meledak. Oke, kamu Levi Garrison, kamu sudah punya ide, kan? Lalu pergi, kamu dan dia pergi. Selain itu, jangan berpikir untuk melihat Zoe dan anakmu. Ternyata kamu bahkan tidak ingin istri dan anakmu di depan Dewa Perang. Memalukan. Bab 1338. Aaron dan Caitlin pergi dengan marah. Juga menghancurkan barang-barang di tanah. Levi Garrison juga tidak mengharapkan hal-hal berkembang sampai saat ini. Hari ini, saya khawatir di mata semua orang, dia adalah orang yang mengagumi kesombongan dan meninggalkan istri dan putrinya demi kekuasaan dan uang, bukan? Hal-hal yang hilang masih bisa dijelaskan. Tapi sekarang, fakta sudah di depan mata. Terry tidak pergi selama sebulan, dan orang lain berpikir ini adalah masalah. Kuncinya adalah Levi Garrison tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan cara ini, sikap acuh tak acuhnya membuat orang lain berpikir bahwa sesuatu sedang terjadi. Ini juga alasan utama Zoe marah pada mereka. Anda tidak perlu Levi Garrison, berdiri saja di pihak mereka. Tapi Levi Garrison hampir netral. Ini membuat mereka tidak bahagia. Aku benar-benar tidak berpikir wanita ini layak untukmu. Terry berkata dengan lugas. Meskipun dia membenci patriarki. Tapi dia berasal dari klan di Xinjiang Selatan, dan dia memiliki rasa superioritas klan di tulangnya. Menurutnya, itu harus benar. Zoe dan Levi Garrison masih jauh. Levi Garrison mencibir, kamu tidak mengerti. Dalam cinta, tidak ada orang yang tidak layak bagi siapapun. Saya tidak akan menyukai identitas Zoe, dan dia tidak akan menyukai saya di kursi roda. Terry menggelengkan kepalanya dengan keras kepala, tidak, kamu tidak berada di dunia yang sama. Mari kita katakan saja, dia hanya bisa menjagamu, tapi bisakah dia memulihkanmu? Oke, aku tidak akan bertengkar denganmu. Terry, kamu harus pergi. Tubuhku seperti ini, aku akan merepotkanmu selama ini. Levi Garrison berkata langsung. Tetapi Terry menolak, tidak, saya harus membiarkan Anda pulih. Saya telah memerintahkan beberapa ahli untuk datang. Petik 2. Tubuhmu harus pulih. Kamu harus mengalahkan Rai. Levi Garrison tampak tak berdaya. Mengalahkan Rai. Apakah tidak cukup jika Anda memiliki tangan? Pada saat ini, Aaron, yang telah berkumpul dengan Zoe, menjadi semakin marah. Wanita itu terus tinggal di rumahku. Tanya Zoe. Hei, ya, mereka adalah Dewi Perang. Apa yang bisa kita lakukan? Harun menghela nafas. Bagaimana sikap Levi Garrison? Zoe bertanya dengan tergesa-gesa. Yang paling menjengkelkan adalah Levi Garrison. Dia mengatakan bahwa dia akan menjelaskan kepada kami nanti. Tidak ada lagi. Aaron menghentakkan kakinya karena marah. Caitlin bahkan menangis dan menangis, saya pikir bajingan ini hanya bertekad untuk memiliki kehidupan dengan orang lain. Dibandingkan dengan Dewi Perang lainnya, gadisku benar-benar tidak layak. Zoe, lupakan, jangan tinggal dengan dia. Mulai sekarang, kamu dan anak-anakmu akan tinggal bersama kami. Ya, Levi ingin bertemu dengannya. Untuk sesaat, wajah Zoe memucat. Tubuhnya gemetar karena marah. Bagaimanapun, Levi Garrison ingin memiliki sikap dan penjelasan tentang masalah ini, dan dia tidak akan pernah kembali. Terry tidak peduli padanya. Dengan dia, Terry. Lupakan saja, kakekmu menelepon untuk memberitahu kami pergi ke rumah leluhur Li besok, mengatakan itu adalah hal penting untuk diumumkan. Aaron mengubah topik pembicaraan. Dia menerima telepon dari Harry sebelumnya. Baik. Di bulan ketika Levi Garrison memiliki perselisihan keluarga, Erudia dan bahkan di luar negeri tidak berdamai. Terutama Erudia, saya tidak tahu mengapa, semua kekuatan tersembunyi muncul satu persatu. Hal pertama yang muncul adalah katup gerbang Beiliang. Mereka sudah tiba di Northampton, siap melakukan sesuatu melawan Levi Garrison. Hanya saja saya mendengar bahwa Levi Garrison memiliki Terry di sisinya, jadi saya tidak memiliki tangan di atasnya. Hal menarik lainnya adalah ada kekuatan tersembunyi yang datang ke Northampton. Entah apa niatnya. Bab 1339. Hari berikutnya, Zoe memeluk Levilia dan mengikuti orang tuanya ke rumah leluhur Lopez. Beberapa orang merasa bahwa suasana hari ini agak salah. Tapi tidak bisa dikatakan secara spesifik. Aaron, Zoe, hari ini, kamu akan melihat seseorang yang memikirkannya sepanjang hari dan malam. Kejutan, ini sangat menakjubkan. Harry berkata dengan bersemangat ketika dia melihat mereka berdua. Apa? Hal ini membuat Aaron dan Zoe tercengang. Siapa yang membuat mereka memikirkannya? Sejauh menyangkut keluarga Banks, hanya ada satu orang nenek Zoe. Apakah itu seorang ibu, Mi, C?
Tanya Harun antusias. Tidak seperti Harry, nenek sangat mencintai Zoe. Di antara anak dan cucu ini, yang paling dia cintai adalah Zoe. Dari putra-putranya, Aaron adalah yang paling dia cintai. Karena Harun jujur, tidak secerdas yang lain. Tetapi ketika Zoe berusia 10 tahun, wanita tua itu menghilang. Keluarga si hitam sudah lama mencari, tetapi tidak menemukannya. Disepakati bahwa dia hilang. Sampai lebih dari 10 tahun berlalu, tidak ada yang muncul lagi. Bahkan Levi Garrison bahkan tidak tahu bahwa orang seperti itu ada. Dia masih bertanya-tanya mengapa Harry punya istri. Nenek sudah kembali. Kenangan terdalam Zoe tentang masa kecil Lopez adalah neneknya. Karena itu sangat baik untuknya. Jika nenek ada di sana, penindasan keluarga Lopez terhadap kamar mereka tidak akan pernah terjadi. Ayah, di mana kamu? Bawa kami dengan cepat. Aaron sudah tidak sabar. Harry buru-buru membawa beberapa orang ke aula. Ada banyak orang di aula. Ada seorang wanita tua di kursi atas, mengenakan perhiasan dan sutra. Ada momentum yang kuat di tubuhnya. Meski wajahnya belum tua, Zoe sekilas mengenali bahwa itu adalah neneknya. Nenek ibu. Aaron dan Zoe segera menerkam mereka. Zoe saya, dan menantu perempuan saya. Wanita tua itu memeluk beberapa orang dalam pelukannya. Beberapa orang berpelukan dan menangis. Setelah menangis, wanita tua itu memeluk Levilia dan melihat ke atas dan ke bawah, apakah ini anakmu? Dia sangat mirip denganmu, cantik. Nenek, kemana saja kamu selama ini? Sudah hampir 20 tahun sejak kamu menghilang. Saya pikir Anda. Zoe tersedak. Ya, ibu, aku sangat merindukanmu. Aaron seperti anak kecil. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, biarkan kakekmu membicarakannya. Harry tampak bersemangat, Zoe, nenekmu benar-benar membuatku takut, latar belakangnya terlalu besar. Apa? Zoe semua terkejut. Beberapa waktu lalu, setelah saya mengenal keluarga Garrison dari keluarga pertama, kota Auckland, saya pikir itu adalah keluarga terkuat yang bisa saya kenal dalam hidup saya. Saya tidak tahu bahwa ada pengaruh tersembunyi seperti klan di atasnya. Nenekmu berasal dari 4 gerbang-gerbang Subarat. Dia belum menghilang selama bertahun-tahun, tetapi kembali ke gerbang Subarat. Petik 2. Yang paling penting adalah nenekmu memiliki status tertinggi di gerbang Sishu. Harry tersenyum. Ternyata nenek Zoe adalah kelompok kekuasaan yang aktif di Northampton baru-baru ini. Setelah mendengarkan pengenalan rinci Harry, Zoe dan yang lainnya terkejut. Ternyata latar belakang nenek ada di mana-mana. Bahkan keluarga pertama di ibu kota bukanlah apa-apa. Wanita tua itu menyentuh kepala Zoe dan tersenyum, Zoe, jangan khawatir, tidak ada yang bisa menggertakmu dengan nenek di masa depan. Kamu adalah putri dari klan Sishu, terutama Levilia. Aaron dan Caitlin menangis kegirangan. Dengan munculnya wanita tua, identitas mereka telah meningkat. Bab 1340. Keluarga Lopez penuh dengan sukacita. Karena keberadaan wanita tua itu, keluarga Lopez menjadi Phoenix dari keluarga kelas 2 dan 3 di utara Sungai Yangtze. Statusnya bahkan lebih tinggi dari klan Garnison di kota Auckland. Ini adalah acara besar dalam keluarga Lopez. Zoe memandang wanita tua itu dan bertanya, Nenek, saya ragu. Wanita tua itu meliriknya dan berkata, kamu takut kamu ingin bertanya mengapa aku tidak muncul dalam 10 tahun terakhir. Benar. Zoe mengangguk. 4 gerbang utama menandatangani perjanjian rahasia, dan mereka yang berada di dalam pintu tidak diizinkan memasuki dunia. Saya melarikan diri secara pribadi tahun itu dan menghilang tahun itu. Bahkan, saya ditangkap dan dikembalikan. Karena klan Sishu takut aku akan menghancurkan perjanjian itu dan membawaku kembali setelah aku ditemukan. Namun, statusku tinggi, jadi aku tidak bisa melakukan apapun padaku. Wanita tua itu menjelaskan apa yang dipikirkan Zoe, dan berkata dengan terkejut, sekarang nenek bisa kembali seperti ini, apakah itu berarti perjanjian itu hancur? Salah, kesepakatan 4 katup gerbang robek. Itu berarti keempat katup gerbang sekarang bebas. Jadi tidak ada yang salah dengan penampilan kita. Kata wanita tua itu. Meskipun Zoe tidak tahu mengapa perjanjian itu dibatalkan, dia samar-samar merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di mana dia ingin mendapatkannya, robeknya perjanjian rahasia ini semua karena satu orang Levi Garrison. 4 katup gerbang memiliki warisan ribuan tahun dan mewarisi hal-hal kuno Erudia. Bagi orang biasa, seni bela diri, keterampilan medis, dan aspek lainnya memiliki efek yang luar biasa. Jika orang-orang ini hidup dengan orang biasa, kebanyakan dari mereka akan berantakan. Di bawah pengaruh kekuasaan dan uang, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan melakukan beberapa hal berbahaya. Selain itu, mereka terlalu kuat untuk dikendalikan oleh waktu. Kemungkinan besar akan membuat Erudia kacau. Lagi pula, begitu orang-orang ini menjadi lancang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Untuk stabilitas. Dahulu kala, Mesias menandatangani perjanjian rahasia dengan 4 katup gerbang. Levi Garrison tidak dapat menemukan rahasianya. Isi perjanjiannya sangat sederhana, Forget Valve tidak boleh mengganggu kehidupan rakyat biasa,
yaitu tidak boleh bergabung dengan WTO, apalagi melakukan hal-hal yang mengancam Erudia. Demikian pula, Mesias tidak akan menahan 4 katup gerbang. Perjanjian ini telah dipatuhi selama ratusan tahun. Padahal, bukan karena Forget Valve tidak masuk ke WTO, hanya karena ada kesepakatan untuk menahannya. Kalau tidak, mereka akan kehabisan sejak lama. Tentu saja, masih ada beberapa orang dari 4 gerbang utama yang menyelinap keluar. Seperti Fu Zakaria, yang kabur karena melanggar kesepakatan. Tetapi situasi keseluruhan tidak akan mempengaruhi apapun. Tapi kali ini untuk merobek kesepakatan, itu semua karena Levi Garrison. Setelah mengetahui bahwa Levi Garrison telah melenyapkan beberapa orang dari Fu Zakaria, klan gerbang Belial menghubungkan semua dosa dengan Levi Garrison. Dialah yang tidak mematuhi perjanjian dan membunuh orang sembarangan. Kejadian ini ditambahkan bahan bakar dan cuka oleh katup gerbang Liang Utara dan menyebar ke 3 katup gerbang lainnya. 4 katup gerbang bersama-sama setuju untuk membatalkan perjanjian. Tentu saja, tuduhan bulat mengarah pada Levi Garrison, dia melanggar aturan terlebih dahulu. Jadi sekarang 4 katup gerbang bebas. Para wanita tua semua angkuh untuk mencari kerabat. Sebenarnya masalah ini sangat besar. Levi Garrison melanggar aturan yang telah dipatuhi kedua belah pihak selama ratusan tahun. Ini harus disalahkan, kesalahan ini tidak bisa diambil. Jelas Fu Zakaria yang salah duluan, berkolusi dengan Homo untuk mencelakai rekan senegaranya. Akibatnya, dia melawan dan menjadi pilihan pertama Levi Garrison, melanggar aturan. Tapi hasilnya sudah terlihat. Ketika Levi Garrison menerima pesan itu, dia juga sangat terkejut, ada kesepakatan seperti itu. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya.